Ini video yang menurut gue sangat perlu ditonton. Pengalaman gagal gue dalam manage uang. Tidak kalah menarik yang ini. Dan ini agak sedikit kontroversial kayaknya. Baku dapat ulang Ninyong Piano. Nah, kali ini topik kita agak serius nih. Dan cukup sensitif juga karena kita akan ngomongin soal uang. Jadi yang mau gue ceritakan di video ini adalah pengalaman gagal gue dalam manage uang. Video ini sekedar sharing. Harapan gue sih kalian bisa belajar dari video ini tanpa harus mengalami ya. Perspektif yang diambil adalah gue buruh di Australia yang dapat gaji fantastis. Gaji yang tidak pernah gue rasakan di Indonesia. Dan gue cukup yakin banyak orang yang datang ke Australia, terutama dengan visa working holiday, juga merasakan ini. Ini video yang menurut gue sangat perlu ditonton buat mereka-mereka yang sedang bekerja di luar negeri dan mendapat gaji yang fantastis atau yang akan kerja di luar negeri. Gue mau ingatkan, gue bukan financial advisor dan memang tidak ada financial advice yang benar-benar teoritis gitu di video ini, nggak ada. Nanti kalian akan tahu kok begitu gue sampaikan poin-poin ini berdasarkan pengalaman gue aja dan menurut gue apa yang harus gue rubah. Ya intinya gue hanya manusia biasa aja yang mau menoleh ke belakang dan ya belajar dari kesalahan gue. Jadi kegagalan-kegagalan ini gue experience itu justru pada saat kembali ke Indonesia. Pada saat mulai kembali ke Indonesia ya. For the context, gue itu di Australia sekarang sudah 2 tahun. Di tahun pertama itu gue pernah pulang ke Indonesia sekali dan itu untuk liburan. Itu juga gue kontenin itu. Gue waktu itu liburan ke Bali. Gue bahas di situ apa yang gue lakukan, berapa budgetnya dan sebagainya. Tapi itu very short holiday, cuma 3-4 hari. Kemudian gue balik lagi ke Australia, kerja lagi dan tidak pulang lagi selama sekian bulan. Gue lupa 4-5 bulan. Jadi di tahun pertama itu gue cuma pulang sekali, itu pun cuma 3-4 hari. Nah, kegagalannya ini justru gue rasakan setelah gue pulang ke Indonesia yang cukup lama gitu. Di bulan Juni 2023 gue pulang itu sekitar 3 bulan kali ya, 2-3 bulan gitu lah. Di sini mulai berasa banget. Oke, yang pertama, mindset rupiah dan dolar. Gue cukup yakin ini banyak dirasakan oleh pejuang-pejuang dolar. Sebenarnya nggak cuma dolar aja sih, bisa jadi kalau kalian ke Jepang ya kita merujuknya ke yen gitu, atau ke China kita pakai yuan dan sebagainya gitu. Bisa di mana aja. Euro misalnya yang di Eropa. Ya paham lah ya, maksudnya perbedaan mata uang ini harus disikapi dengan hati-hati. Jadi gini, gue tuh tahun pertama gue merasa gue bisa manage keuangan gue dengan sangat baik. Maksud gue manage keuangan adalah paling tidak gue tahu kapan harus spending, kapan harus saving. Itu aja. Gue itu tidak punya knowledge keuangan yang cukup mewah gitu ya. Yang artinya lo mengetahui tentang investasi yang cukup dalam, teori-teori keuangan dan sebagainya, enggak. Tapi prinsip gue itu, gue harus tahu kapan gue harus spending, kapan gue harus saving, dan kapan harus gue sisihkan untuk investasi. Lagi-lagi tanpa teori yang muluk-muluk. Sebenarnya berpegang dengan itu aja harusnya you're gonna be safe gitu. Apalagi punya income yang lumayan. Balik lagi ke topik mindset rupiah dan dolar. Kenapa gue bilang di tahun pertama gue cukup bisa mengatasi soal keuangan ini, terlepas dari gue dapat gaji yang fantastis? Karena di tahun pertama gue itu selalu merubah kurs ke rupiah. Apapun yang mau gue beli itu gue rubah ke rupiah. Buat yang nggak tahu, di Australia itu harganya tuh cenderung mahal. Lebih mahal dari Indonesia paling tidak. Gue kasih contoh konkretnya aja. Misalnya kita mau makan deh. Kita makan itu mungkin di sini harganya paling murah $14 lah rata-rata. Makanan yang proper ya, main course gitu, $14. Yang kalau dirupiahkan sekitar 140 sampai 150 ribu. Di tahun pertama, setiap gue mau makan itu gue rupiahin. Anjir, satu porsi 150 ribu. Saya tidak mau makan dong. Mendingan saya cari alternatif lain, misalnya masak, yang mana secara pengeluaran akan lebih murah. Prinsip ini tetap gue pertahankan di tahun pertama. Buat gue, orang-orang yang bilang, jangan dirupiahin, gini. Ya itu tergantung konteksnya apa. Kalau konteksnya mau saving, mau berhemat, ya menurut gue rupiahin aja semuanya. Itu ngebantu banget gitu. Toh juga bukan kita jadi nggak makan kan. Kita jadi makan tapi cari alternatif yang lebih murah. Works banget buat gue. Masalahnya terjadi ketika gue pulang ke Indonesia. Ini aneh banget. Ini gue nggak tahu kenapa terjadi seperti ini. Begitu gue pulang ke Indonesia, itu memang berasa banget semuanya serba murah. Konyolnya adalah gue merubah kurs rupiah atau mata uang rupiah itu seakan-akan dolar. Jadi misalnya gue makan makanan yang harganya 20 ribu, itu gue dolarin tuh 20 ribu. By the way, kalau misalnya ada orang lewat dan sebagainya, ignore aja ya. Gue di sini tidak sendiri, gue hidup bersama dengan
manusia-manusia lainnya kita sharing di tempat ini. Lanjut lagi, iya, gue ketika beli makanan 20.000 gitu, itu gue dolarin. Yang mana 20.000 $2 itu murah banget makanan $2 tuh. Satu porsi $2 tuh. Gado-gado harganya 20.000, gue dolarin jadi $2, jadi kayak wah, murah banget. Akhirnya gue jadi mudah mengeluarkan uang karena berasanya murah. Begitu juga dengan makanan yang agak fancy, ya let's say dengan harga 50.000 lah. Apa misalnya sushi gitu. Sushi 50.000, ya range harganya segitu ya. Gue tahu bisa dapat yang lebih murah dan lebih mahal lagi, tapi yang paling nggak yang proper lah gitu, 50 sampai 60.000 kan. Itu kalau didolarin 5 sampai $6. Yang mana kalau di sini harga sushi itu a whole package itu ya, mungkin 15 sampai $16 kali, 160 ribuan lah gitu. Nggak jarang di atas 200.000 gitu. Jadi benar-benar terasa murah. 50.000, 60.000 it's nothing gitu. 5 sampai $6 it's nothing gitu. Dan ya inilah jebakannya. Yang harus gua rubah adalah kalau memang mindsetnya saving ya, lagi-lagi ini konteksnya kita mau belajar saving, mau belajar menghemat, ya udah rupiahin aja. Begitu ke Indonesia lagi, kursnya tuh tetap rupiah gitu. Jangan malah berubah jadi dolar. Sudahkah ini berhasil gue lakukan? Iya, terakhir kali gue pulang, paling nggak di 1 bulan terakhir gue pulang, gue mulai komitmen untuk balik lagi ke mindset rupiah. Dan bisa gitu, jadi enak gitu, spendingnya sangat terkontrol. Ya berasa gitu, misalnya kopi 30.000, ya berasa 30.000 gitu, berasa mahalnya 30.000 gitu. Kalau gue ke mindset yang sebelumnya, gue 30.000 gue dolarin sekitar nggak sampai $3 itu kan, itu kayak wah murah banget gitu. Akhirnya gue beli. Nah, begitu gue rupiahin lagi, ya akhirnya balik lagi itu tadi yang gue bilang, spendingnya lebih terkontrol. Jadi gue lebih menunda pembelian yang tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak kalah menarik yang ini, dan ini agak sedikit kontroversial kayaknya. Yang kedua adalah soal judi. Untungnya gue bisa bilang gue tidak terjebak seperti mereka-mereka yang, gue dengar ceritanya serem-serem banget Pak. Pas gue pulang ke Indo ya, gue kira cerita-cerita yang gue dengar sebelumnya udah serem gitu, tapi gue pernah dengar juga cerita serem soal judi ya. Tapi pas kemarin gue pulang ke Indo, itu bener-bener gue dengar terjadi di orang yang cukup dekat dengan gue gitu. Dan tidak cuma 1-2 gitu. Seremnya tuh kita bicara karena nominalnya ya, dan action yang dilakukan. Kayak gini misalnya, dulu gue denger orang tuh judi sampai habis berjuta-juta gitu. 1 juta, 2 juta, itu gue udah kayak gila, ngeri ya gitu. Pas gue pulang kemarin, itu nominalnya ratusan juta. Ini udah habis berapa? Ratusan. Udah habis berapa? Puluhan. Dan tadi yang gue bilang actionnya tuh ada yang sampai mencari surat tanah orang tuanya, menjual harta keluarganya, dan terjadi gitu. Motor dijual, aduh gila ya. Nah ini berhubungan dengan yang mau gue share. Jadi di sini sekaligus ya, kalau kalian tanya gue pernah judi apa enggak, gue bahkan pernah buat kontennya juga gitu soal judi. Dan sebenarnya kalau kalian nonton di konten itu ada pesan disclaimer yang gue mau semua orang dengar. Gue akan ulangi sedikit pesannya di sini. Judi ini itu menjadi setan ketika kita melakukannya itu bukan demi kesenangan semata, melainkan karena mencari uang. Argumennya pasti ya judi itu dosa, harus dihindari dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa nafikan juga gitu bahwa ada dosa-dosa lain yang kita tahu itu dosa tapi tetap kita lakukan kan. Akhirnya yang dikasih advice adalah tindakan preventifnya atau agar tidak lebih parah. Contoh konkretnya apa? Seks bebas. Seks bebas sudah jelas dosa. Tapi ya pada akhirnya faktanya banyak orang yang melakukan gitu, seks di luar nikah. Ya itu sudah jelas kalau orang mau berdebat ya. Kalau kita berbicara soal agama, norma dan sebagainya tidak boleh. Tapi orang tetap melakukan. Jadi gimana? Jadi ya buat orang-orang yang memutuskan untuk tetap melakukan, ya ada yang namanya ya safe sex. Dikasih edukasi lah bahwa kalau kalian melakukan ini, nanti hasilnya ini gitu. Kalau kalian tidak berhati-hati maka akan jadi buah hati gitu. Atau penyakit-penyakit kelamin, infeksi menular seksual gitu. Itu edukasi yang perlu kan. Nah, buat gue judi juga seperti itu. Kita bisa bilang ya judi nggak boleh, tapi buat orang-orang yang tetap memutuskan untuk melakukan, ya buat gue itu stick to gambling for fun. Jangan buat cari uang. Kalau kalian tanya gue pernah ada terjebak di mindset cari uang apa enggak? Jawaban gue iya, pernah. Untuk itulah gue berani sharing ini itu, karena gue ketika judi for fun itu ya udah hahi aja gitu. Buat gue itu kayak main di time zone aja gitu. Lo keluar duit for fun, pulang, that's it. Lo
nggak gain apa-apa, tapi lu dapet fun-nya gitu dan buat killing time gitu. Ya, tapi begitu mulai mengarah kayak wah, gue mau dapat keuntungan dari sini. Nah, itu yang begitu ada mindset itu lebih baik quit. Gue selalu bilang kalau kalah haha, menang hihi gitu. Hahihi aja gitu. Kalau menang ya udah, kalah ya udah gitu. Nah, bahayanya begitu lu kalah, lu mau compensate kekalahan lu mau rubah itu jadi kemenangan. Mustahil mau bilang rubah jadi BEP, nggak mungkin. Itu gue udah ceritakan tuh di konten judi itu kenapa nggak mungkin kalah jadi BEP atau jadi kit, istilahnya jadi kit gitu. Itu nggak mungkin. Ya, kalian silahkan nonton konten yang soal judi aja. Itu psychology of money, itu psychology of gambling, itu nggak mungkin ngincar kit, itu nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin berhenti di kit, itu nggak mungkin. Anyway, nah ini menjadi berbahaya ketika lu punya modal yang cukup besar. Nah, kita balik lagi soal gaji yang cukup besar yang diterima. Bahwa lu akan merasa lu berhak menghabiskan sebagian kecil, dan balik lagi, sebenarnya kalau for fun ya udah, itu entertainment. Tapi begitu ada pikiran kayak, oh bisa nih kayaknya ini jadi tambahan sumber pendapatan. Nah, itu dia. Let's say lu seminggu lu terima misalnya 10 juta lah. Biar gampang kita buletin aja. Misalnya 10 juta. Pengeluaran ini itu cuma 4 juta. Masih ada 6 juta sisa nih. 6 juta sisa kayaknya dipakai judi 1 juta. Oke, dipakailah judi 1 juta. Ketika kalah terus dia merasa kayaknya bisa deh gue mainin 1 juta lagi. Nah, ini yang bahaya nih. Bahayanya karena ya pertama tadi mengejar kekalahan, ya kan mau compensate. Mindsetnya sih mau kit, tapi pas kit pasti lanjut lagi tuh. Bahaya yang kedua adalah lu melebihi batas yang lu tentukan. Di Australia itu ada slogan, set the limit, play within it. Kalau lu udah bilang 1 juta, ya udah 1 juta. Dan jangan lebih. Jangan pernah lebih. Let me tell you guys, jangan pernah lebih. 1.100.000, jangan pernah lebih. Jangan pernah lebih. Udah set. 1 juta ya 1 juta gitu. Ya balik lagi ini sudah gue bahas lagi di konten itu banyak banget tuh life lesson-nya gitu di balik kegiatan yang tabu. Tapi life lesson-nya cukup, ya menurut gue sih cukup bisa dipetik di situ ya, di video gue yang di kasino itu. Dan bahaya lainnya adalah ketika tidak bisa mengontrol itu gitu, lo main terus, kemudian ya balik lagi ya, tadi kita bicara contoh gaji 10 juta, itu lo merasa gaji lo besar 10 juta. Tadi sudah dihitung kan expense-nya 4 juta, sisanya 6 juta. Lo akan berpikir bahwa minggu depan gue dapat lagi kok, ya udah gue gas aja nih. Kayaknya jadi 3 juta nggak apa-apa deh. Gue pernah nggak ada di mindset itu? Pernah. Dan untungnya itu terjadi tidak lama. Terus gue sadar kayak, wah ini bodoh ini kayak gini. Untungnya gue cepat belajar dari pengalaman. Percuma gue kerja keras. Itu juga tuh. Gue merasa kenapa gue mau balikin kekalahan gue adalah kan gue kalau yang ikutin gue dari tahun pertama ya, itu gue kerja kan cukup keras kan. Duit yang gue dapat banyak, tapi itu hasil dari keringat gue. Begitu gue kalah 1 juta gitu misalnya ya, itu gue ngerasa kayak hasil keringat gue ini kok hilang gitu. Gue maunya bertambah ini, bukan hilang gitu. Makanya ya gue coba compensate. Dan ya itu mulai, nggak apa-apa, gue coba sampai, ini bukan angka real ya, tapi ya contohnya itu misalnya, gue coba sampai 3 juta. Kalau emang pun kalah ya nggak apa-apa, minggu depan gue kerja lebih keras lagi gitu. Atau minggu depan gue dapet duit lagi gitu dengan jumlah yang mirip-mirip. Gue jadi tidak berhenti. Threshold-nya nggak ada gitu, cap-nya nggak ada. Harusnya gue cuma habis 1 juta, naik jadi 2 juta, naik jadi 3 juta, naik jadi 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ya udah, lama-lama jadi, toh minggu depan dapat 10 juta lagi, ya udah 10 juta aja deh. Ya, gue sih dengan bangga sekarang bilang kalau ya tadi ya yang gue bilang, gue sudah belajar dari pengalaman dan sudah meninggalkan judi for money, gambling for money. When I gamble for fun. Guys, kalau kalian berpikir untuk mencoba, ya paling nggak stick to this aja gitu. Lagi-lagi advice-nya jangan mencoba, tapi kalau kalian berpikir untuk mencoba, stick to this, play for fun, that's it. Begitu ada sedikit pikiran, saya mau dapat duit dari sini, mau untung, quit. Gua bisa judi for fun itu melalui proses yang panjang. Tidak semua orang mampu sampai di finish line. Kebanyakan ya itu yang cerita-cerita tadi soal judi, ketabrak mobil di tengah jalan gitu. Jadi tidak selamat. Anyway, jadi panjang banget nih bahas soal ini. Ini sebenarnya menarik banget nih buat satu part sendiri. Lanjut, berkaitan dengan judi juga. Gain some, lose more. Nah, itu terdengar seperti slogan judi itu. Jadi di Australia itu slogan judi untuk agar masyarakatnya itu berhati-hati gitu, untuk aware bahwa lu bisa menang tapi lu akan kalah lebih banyak gitu. Ya itu slogannya di Australia. Tapi karena bosen kan pasti bahas judi mulu. Nah,
Gue mau bahas soal gue pada saat kerja di salah satu bar, itu gue nemu duit di lantai $100. Ini gue kontenin juga di TikTok. Itu tuh pack banget, orangnya pack. Di sini itu biasanya itu kita itu nggak biasanya sih, tapi paling nggak di bar tempat gue kerja itu bukan yang staffnya tuh the whole group yang dari bar itu. Kita ambil contoh misalnya Holy Wings gitu. Holy Wings itu sepertinya ya, itu staffnya, cleanernya, security-nya itu semuanya tuh dari satu HR gitu. Disaringnya sama Holy Wings. Nah, sedangkan kalau di klub gue tuh enggak. Dan di klub, banyak klub atau bar lain tuh kayak gitu juga. Jadi kayak security-nya tuh mitra gitu. Jadi ketika lu nemu duit terus lu kasih ke security, ya mereka nggak punya sense of apa ya. Gimana nih caranya untuk menjaga nama bar ini atau menjaga nama klub ini gitu. Kalau di Holy Wings karena security-nya Holy Wings pasti ya dia akan punya pride gitu, punya nama Holy Wings. Jadi ketika ada orang yang bilang, saya nemu 1 juta nih, gitu, di lantai nih, cash. Terus dikasih, dia pasti akan, oke, bagaimana cara saya cari pemiliknya, saya akan jaga nama Holy Wings, dan buat pemilik ini setia ke Holy Wings gitu. Ya kan, kira-kira gitu kan. Jadi ada sense of belongingnya. Nah, tapi kalau yang kayak gini, kalau Skechers, ya security-nya diambil dari mana, ya dia nggak punya sense of belonging. Tugasnya menjaga aja agar tidak terjadi kekacauan. Jadi begitu gue nemu duit itu, gue jujur aja gue bingung. Mau saya kasih kemana? Saya kasih security, salah. Sudah jelas hilang ini duit. Kalau gue misalnya kasih ke staff yang lain. Bro, ini gue nemu $100 bro. Tidak ada yang mencari, kemana $100 ini? Ke kantong dia. Jadi ya udah, gue simpan aja gitu. Kalau ada kehilangan gitu biasanya ya staff itu saling tanya lah gitu. Lu lihat ini nggak? Lu lihat ini nggak? Lu lihat ini nggak? Sampai malam itu berjalan, tidak ada yang mencari duit $100. Dan ya pada akhirnya $100 gue miliki. Nah, masalah keuangannya di mana? Di duit kagetnya. Duit kagetnya. Jadi konteksnya sama nih, lu mau dapat dari judi atau nemu duit gitu. Taruhlah nominal yang sama ya, 1 juta. Misalnya duit di rekening lu 40 juta. Harusnya ketika lu nemui duit 1 juta, ya udah mindset yang tepat adalah ya udah sekarang rekening lu jadi 41 juta. That's it gitu. Dan hari-hari berjalan seperti biasanya, harusnya gitu kan. Tapi yang terjadi adalah lu merasa ini free money, lu merasa ini duit kaget, lu merasa duit yang wah tiba-tiba. Jadi lu merasa berhak dan harus untuk spend duit itu. Sebenarnya nggak masalah kalau lu bisa ya udah benar-benar stick di 1 juta and that's it. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ada banyak hal. Yang pertama, biasanya lu lose track gitu. Lose track tuh maksudnya ya biasanya lu nggak keluar 1 juta langsung kan. Biasanya lu keluar 200 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 200 ribu. Nah biasanya perhitungannya miss tuh. Biasanya lewat tuh malahan. Kayak yang tadinya lu strict, yang lu strict sama keuangan lu gitu, lu nggak mau spending ke hal-hal yang nggak perlu, akhirnya jadi spending ke hal-hal yang nggak perlu kan. Gue nggak paling nggak gue ya pada saat itu gue nggak 1 juta dikurang 100 ribu, oh tinggal 900 ribu, dikurang 200 ribu, oh tinggal 700 ribu, enggak. Ya udah gue spending aja, spending yang nggak perlu ini, misalnya makan lah atau apalah gitu, spending terus di otak gue kayak kayaknya masih ada deh, spending lagi, kayaknya baru segini deh, spending lagi, berlebih gitu malahan, melebihi dari 1 juta itu yang pertama. Yang kedua, lu kan jadi nggak strict lagi kan, gitu. Lu udah strict soal keuangan gitu dalam jangka waktu yang lama, lu dapet duit kaget ini, lu jadi agak longgar. Nah, sebenarnya kalau lu bisa balik ke strict lagi, aman-aman aja gitu. Tapi masalahnya ketika lu agak longgar, lu merasakan nikmat ini gitu. Wah enaknya ternyata ya kalau makan di luar gitu ya. Waktunya ke-save banyak, lu tidak perlu masak dan lain-lain. Ya akhirnya mungkin nggak di level habit, tapi jadi hal yang akan lu ulangi gitu beberapa kali. Akhirnya ya kalau kita hitung-hitung spendingnya jadi lebih gitu. Makan akhirnya jadi tiap minggu mau makan enak gitu. Jadi $30 keluar tiap minggu, $40 tiap minggu. Yang mana sudah melebihi dari jatah atau duit kaget ini gitu. Mudah-mudahan make sense ya. Itu paling nggak yang gue rasakan. Skenario lain yang bisa terjadi. Masih sama konteksnya misalnya $100 ya. Misalnya gue lihat baju bola yang gue pengen banget gitu. Tijani Reinders. Gue nggak tahu pas video ini tayang mungkin udah agak lama ya, tapi ya beliau pindah ke City gitu. Jadi ini masih panas-panasnya nih. Contohnya misalnya baju Tijani Reinders, gue lihat itu harganya 1,6 juta. Normalnya adalah gue tidak beli. Kenapa? Ya karena gue strict dengan keuangan gue. Tapi ketika lu nemu 1 juta ini, lu akan berpikir bahwa berarti ini kayak gue dapet diskon ya. Jadi kayak cuma keluar 600 ribu doang ya. Nah ini nih. Akhirnya apa? Ya akhirnya lu beli.
Lu beli ya lu merasa untung dapat baju dengan harga 600.000. Padahal kalau kita mau merujuk ke saldo atau balance-nya ya berkurang gitu. Akhirnya berkurang $60, berkurang 600.000 yang tidak perlu sebenarnya, tapi akhirnya jadi berkurang gitu. Oke, lu dapat something, tapi ya ini kita berbicara soal bagaimana manage keuangan kan ya. Jadi bukannya bertambah tuh dengan $100 itu malah berkurang. Mantap ya, itu baru poin ketiga. Poin keempat. Nah, ini akan dirasakan mereka-mereka yang tahu bagaimana mudahnya cari duit selama mau kerja keras. Ini gue namakan ilusi reimbursement. Ini yang gue rasakan di Australia. Jadi di Australia ini mendapatkan uang itu cukup mudah asal lo mau kerja. Contohnya apa? Contohnya delivery food gitu ya. Ngojol yang seperti yang kalian bisa lihat di konten-konten gue. Contohnya soal ngojol. Ngojol itu kalau kalian mau menyediakan waktu 1 jam ya mungkin bisa dapat 150 sampai 250 ribu. Ya balik lagi ya, tergantung seberapa sering orderannya dan sebagainya. Tapi ya taruhlah misalnya biar gampang 200 ribu aja lah gitu. Sejam 200 ribu. Ya ini bukan sesuatu yang bisa lu dapatkan di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang baru. Gila, enak ya lu mau effort bisa dapat duit. Nah, hubungannya dengan kegagalan manage keuangan apa? Ilusi reimbursement. Karena lu tahu mudahnya mendapat uang, maka ada expense yang nggak perlu yang lu lakukan. Ini gue maksudnya lu tuh bukan lu ya, tapi ini gue lagi cerita point of view-nya ya, cuma gue jadinya pakai pronoun atau pakai kata ganti orang lu. Ya pokoknya gitulah gitu. Ngerti ya, mudah-mudahan paham konteksnya ya. Ya lu akhirnya spending di hal yang nggak perlu. Di hal-hal yang nggak perlu ini lu akan justifikasi bahwa oh nggak apa-apa gue habis segini, toh nanti gue tinggal kerja keras. Contohnya misalnya lu lihat apa baju lah misalnya. Wah baju Rangers nih ya, Rangers lagi. Sepatu lah misalnya, sepatu. Lu lihat sepatu, wah sepatu bagus nih gitu. Yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Oh harganya misalnya $100, harganya 1 juta. Oke. Beli nggak ya? Ah enggak deh, ini gue mau ya saving aja gitu. Nah normalnya begitu kan. Tapi karena lu tahu dapat duit gampang, 1 juta. Aduh, oh ini nanti gue tinggal ngojol 5 jam. Ngojol 5 jam, kalau 1 jamnya 200 ribu, berarti ya lu 5 jam bisa dapat 1 juta gitu. Bisa nih kayaknya nih. Nah, akhirnya lu beli itu 1 juta. Dengan ilusi bahwa lu akan di-reimburse oleh effort lu di masa depan. Padahal belum tentu. Lu beli tuh 1 juta jebret. Sialnya adalah ya paling nggak 8 dari 10 lah gue bilang kayak gini, ya yang terjadi ya itu 2 kali doang gitu. 8-nya nggak gue lakukan gitu. Akhirnya ya malah keluar duitnya doang gitu. Reimburse-nya nggak ada. Pada masanya cukup sering gue punya mindset yang menjustifikasi pembelian irasional gue dengan alasannya itu, oh nanti akan di-reimburse oleh kerja keras gue sendiri. Ya mungkin kalau benar-benar dilakukan ya, mungkin ya forgivable lah, nggak masalah gitu. Tapi ya masalahnya kalau tidak dilakukan, ya lu 500 ribu, misalnya lu kayak gitu 10 kali udah 5 juta bro. Oke, next. Lose big money over small payments. Nah ini kayaknya penyakit yang banyak dirasakan sebagian besar populasi manusia di dunia. Ya sebenarnya simpel sih, kayak ya misalnya di Indo aja ya, di Indo kita nongkrong tuh keluar 20 ribu gitu. Kalau kita setiap hari nongkrong 30 hari, 20 ribu kali 30 sebulan dan 600 ribu tuh, kalian nggak sadar tuh beli kopi totalnya 600 ribu. Dan ya di Australia tadi kaitannya dengan gaji yang gede gitu, ya lu bisa lebih toleran untuk small payments ini gitu. Cuma $10, cuma $15, cuma $20 gitu. Kalau dirupiahin ya gitu, cuma 100 ribu, cuma 150 ribu, cuma 200 ribu gitu. Toh gue dapet misalnya 10 juta per minggu gitu. Terus yang di kepala lu tuh lu menciptakan threshold sendiri gitu. Karena gue dapet 10 juta, oke deh gue mau spending sampai 2 juta. Yang seringkali ya pada akhirnya melebihi threshold itu. Lucunya begitu udah melebihi threshold itu, muncul threshold baru gitu. Udah lebih nih, jadi 2.200.000. Ya udah deh, kalau gitu 3 juta aja deh. Nah gitu, muncul lagi threshold baru. Ini kalau dikaitin dengan soal manage keuangan yang jelas tidak wise. Secara keseluruhan aja orang merasakan penyakit ini, apalagi lu dapet gaji gede gitu. Ya pasti yang merasa nggak apa-apa untuk habis sekian gitu. Ya sebenarnya balik lagi kalau lu bisa strict gitu ya. Oke saya mau have fun. Jadi gaji 10 juta ini 1 juta rupiah gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Gue sebenarnya punya cara ampuh di Indo yang kerap kali gue lakukan. Ini sebelum gue ke Aussie ya. Gue tuh selalu calculate apa yang gue beli, terus gue kali 10.
Kayak contoh kopi tadi gitu. Ya menurut gue ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Gue bukan pecinta kopi. Misalnya dengan harga kopi 25.000. Kopi 25.000 itu gue langsung mikir, ini kalau gue beli 10 kali jadi 250.000. Akhirnya gue jadi menahan diri untuk nggak beli. Buat gue ya caranya cukup ampuh karena akhirnya menahan gue untuk membeli hal-hal yang tidak perlu. Di sini pun ya sebenarnya mindsetnya gue sempet terapin sih. Apalagi di sini air putih tuh di restoran hampir semuanya gratis. Jadi begitu mau beli minum yang harganya $5 gitu, $6, 50-60 ribu, ya gue kayak gitu. Ini 10 kali gue beli 500 sampai 600 ribu. Enggak deh, gue minum air putih aja. Yang keenam, nah ini menarik banget nih. Ini gue nggak tahu ya kalian rasakan juga apa enggak, tapi gue cukup yakin sih ini banyak banget yang ngerasain. Tadi misalnya ya, nyambung aja deh ceritanya gitu, dari small payments gitu terus jadi besar pengeluarannya. Setelah duit habis lumayan banyak, biasanya ada penyakit. Tidak mau cek rekening untuk mempertahankan rasa duit saya masih banyak. Ini gue rasakan pas di Indo sih. Nah itu yang gue bilang di awal tadi. Gue justru di tahun pertama itu gue merasa gue bisa manage dengan baik. Karena ya gue cek aja rekening gitu. Gue cek terus gitu untuk memantau berapa pengeluaran gue, masukan gue dan sebagainya. Ya tapi begitu ngelos pas di Indo tuh, pulang Indo yang tadi gue cerita, ya itu muncul lagi tuh penyakit tidak mau cek rekening gitu. Karena takut menghadapi kenyataan, wah duit saya terhisap gitu atas kesalahan-kesalahan saya sendiri. Itu yang keenam. Nah ini ketujuh, ini sudah mulai personal nih. Ini yang gue rasakan. Gue kan mengumpulkan uang di Australia itu cukup banyak. Kesalahan yang gue lakukan adalah dengan punya tabungan yang cukup, gue merasa gue punya banyak jatah gagal. Terlalu percaya diri bahwa di antara chance atau kesempatan yang gue punya ini, itu paling tidak ada 1 atau 2 yang akan berhasil. Misalnya gue punya rencana, gue udah ceritain juga ya kenapa gue balik ke Indonesia. Misalnya gue punya 6 rencana. Dengan modal gue sekarang, ya gue bisa punya 6 jatah gagal ini. Dengan modal yang cukup besar, lo itu jadi agak jumawa, lupa memperhitungkan worst case scenario. Worst case scenario-nya apa ya? Worst case scenario-nya kalau semuanya tidak berhasil gimana gitu. Ya memang itu ada sih, gue perhitungkan untuk kembali ke Australia, itu plan-nya begitu semuanya tidak berhasil. Tapi sebenarnya gue tuh bener-bener merasa kalau nggak mungkin 6-6-nya nggak berhasil. Nggak mungkin. Ini gue punya 6 jatah gagal, pasti ada yang mendarat gitu. Pasti ada yang mendarat dengan mulus. Ternyata ya paling nggak gue refleksi si pengalaman gue ya tidak ada gitu. Itu yang harus diperhitungkan adalah ya ketika kalian terima duit besar, punya modal yang cukup, ya perhitungkan worst case scenario-nya. Yang ke-8, nah lagi-lagi ini personal. Ini di Bali deh, experience Bali ya, yang gue sharing itu yang gue cuma liburan 3-4 hari. Gue merasa ada keinginan untuk balas dendam hidup susah. Gini, gue jelasin. Gue di tahun pertama itu, wah itu benar-benar kerja gitu. Dan effort gue tuh ya lumayan keras lah gitu. Termasuk bagaimana gue saving dan sebagainya. Ya gue merasa perlu dapat reward untuk itu. Gue perlu balas dendam nih atas semua yang sudah gue lakukan. Balik lagi ya, reward sebenarnya nggak masalah selama itu controllable dan calculated. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan yang Bali ini, jujur aja walaupun pengeluarannya gede banget di Bali ya, tapi gue tuh di Bali tuh bener-bener ngerasain refreshnya. Maksudnya ini semua calculated. Yang gue lakukan di Bali itu calculated gitu. Dan gue nggak menyesal. Mengeluarkannya itu gue nggak menyesal yang di Bali. Nah bahayanya itu adalah ya tadi kalau tidak calculated. Nah kepulangan gue di Indonesia yang 2 bulan itu banyak yang tidak calculated. Yang miss dari perhitungan itu banyak banget. Ini berkaitan dengan yang tadi calculated dan tidak calculated. Yang selanjutnya adalah yang ke-9 ya, tidak strict dengan budget. Refleks kegagalan finansial gue di Indonesia itu, gue sebelum ke Indonesia sebenarnya udah set budget. Tapi ya kesalahannya adalah tidak terlalu rinci. Jadi pada prakteknya ya nggak strict gitu. Jadi merasa bisa ngambil dari pos lain. Gini contohnya. Misalnya gue punya budget untuk di Manado, untuk nanti ke Manado gitu ya. Misalnya 10 juta. Di Jakarta gue punya budget misalnya 10 juta gitu. Gue kan terbang ke Jakarta dulu ya. Kalau lu tidak terlalu strict, itu akhirnya jadinya begitu gue di Jakarta misalnya udah lebih dari 10 juta, gue akan merasa kayak nggak apa-apa deh jadi 12 juta gitu. Nanti 2 jutanya berarti tinggal gue kurangin dari budget gue di Manado. Sebenarnya baiknya nggak diambil dari pos lain gitu. Kalau udah 10 juta ya udah gitu. Ya yang terjadi biasanya itu kalau kita tidak strict dengan budget kita. Itu mungkin contoh agak makro ya gitu ya, Jakarta Manado. Tapi contoh kecilnya ya misalnya lu punya budget buat makan
yang lumayan fancy gitu ya, makan di restoran buat nongkrong, sama misalnya lu punya budget beli baju gitu. Ya kalau bisa sih ya udah stick aja gitu budgetnya. Lanjut, ini gua nggak bener-bener gua rasain sih. At some extent sedikit mungkin ada gitu, tapi gua kasih tahu aja dulu ya apa ya. Merasa bisa hidup lebih hebat atau merasa kualitas hidup itu harus ditingkatkan karena ingin membuktikan. Nah, ini sih lebih ke fenomena yang gue lihat ya gitu. Ke gue terjadi apa enggak? Terjadi mungkin di hal-hal kecil ya gitu. Gue nggak merasa harus membuktikan sih gitu. Lebih ke karena ya kesenangan gue aja gitu. Banyak juga orang yang gue lihat dan cerita sih, lebih ke cerita. Gue mau buktiin ke orang-orang kalau gue benar-benar dapet gaji yang baik gitu, gaji yang fantastis. Ya itu akhirnya keluar pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Soal kualitas hidup yang harus ditingkatkan sebenarnya iya gitu. Tapi balik lagi ya tadi perlu atau tidak gitu. Do you need it or do you want it? Gitu. Yang terjadi kebanyakan masalahnya neither gitu. Lu need it enggak, lu want it juga enggak. But to prove, but the others want it. Nah itu yang masalah gitu. Aneh kan kalau dipikir-pikir. Kita butuh enggak, kita mau juga enggak. Tapi kita tahu ini bisa menjadi pembuktian di mata orang-orang, akhirnya kita lakukan gitu. Dan ya biasanya berhubungan dengan uang, yaitu jadi salah satu masalah juga akhirnya. Yang ke-11. Nah, ini tinggal 2 poin lagi. Ini menarik banget. Ini gua rasakan lagi yang ini. Ini kesalahan ini terjadi ketika gua mendengar cerita orang lain yang berhubungan dengan kemalangannya dia gitu soal duit. Contohnya misalnya ada teman gue yang cerita, iya anjir, gue kena scam misalnya 20 juta gitu. Terus ada lagi teman gue yang cerita, iya barang gue dicuri gitu, total kehilangannya 25 juta gitu. Terus ada lagi yang bilang, iya gue misalnya kena masalah apa gitu yang jumlahnya ya lumayan gede gitu, puluhan juta. Kemalangan-kemalangan yang orang rasakan ini itu muncul ilusi di kepala gue, ini kemalangan ini harusnya terjadi di gue. Tapi tidak terjadi. Maka gue berhak menghabiskan duit yang seakan-akan gue juga dapat kemalangan itu gitu. Jadi skenarionya tuh gue merasa kayak ya sekarang kan gue juga harus dapat kemalangan yang sama gitu. Gue juga harus hilang 20 juta, 30 juta, tapi gue nggak hilang. Gue beruntung. Nah, duit 20 juta, 30 juta ini yang di skenario di kepala gue harusnya hilang, akhirnya jadi gue spend gitu. Ya nggak benar-benar gue spend, gue royal gitu, enggak sih. Tapi gue merasa kayak, ya kalau ada pengeluaran-pengeluaran kayak, sepertinya nggak apa-apa deh gitu. Dia hilang ini dengan nominal segini, gue kan nggak hilang apa-apa ya. Ya anggap aja gue pun ikut hilang juga. Tapi instead of bener-bener hilang gitu ya, bener-bener ketipu dan sebagainya, ya gue dapat sesuatu gitu. Ini ya jelas mindset yang salah. Dan sempat terjadi ke saya atau tidak? Ya sempat. Mindset gue harusnya hilang, ya gue harusnya mikirnya, ya enggak, duit yang ada di gue sekarang ya selayaknya orang-orang kebanyakan lainnya ya memang sudah seharusnya di situ gitu. Oke, terakhir. Berhubungan dengan yang tadi, ini soal cerita orang juga. Kalau misalnya gue dengar cerita orang bagaimana mereka buruk manage keuangan, kita ngomongin soal savings ya misalnya. Oh dia gajinya gede gitu di Australia tapi nggak bisa nabung gitu, tapi tabungannya dia segini doang gitu. Atau misalnya ada teman yang curhat gitu, aduh gue susah banget lagi nabung gini. Akan muncul perasaan ya sebenarnya kurang lebih kayak tadi gitu. Perasaan kayak, oh berarti gue juga nggak apa-apa kayaknya ya habis duitnya gitu. Oh berarti kayaknya gue kali ya yang terlalu strict ya gitu. Kayak mereka menikmati hidup aja gitu. Kayaknya gue perlu deh gitu. Sekali-sekali kayak gitu. Nah, akhirnya jadi keluar duit yang tidak perlu. Ya harusnya adalah yang tepat dilakukan fokus on goals gitu. Goals gue apa? Goals gue menabung, goals gue untuk mencapai nominal tertentu yang pada akhirnya nominal ini akan gue pakai untuk ya kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk investasi dan sebagainya. Nah, buat kalian yang mau investasi, nah nggak ada, tenang aja, nggak ada. Anyway, laptop sudah saya tutup, sudah tidak ada lagi yang mau saya bahas. Itu dia poin-poinnya, ada 12 poin yang gue rasakan. Ya mungkin kalau ada yang mau nambahin, bisa nambahin di bawah. Gue sih bisa bilang gue belajar ya dari pengalaman. Dan mudah-mudahan gue akan selalu konsisten untuk tidak lagi memalingkan kepala gue
dan untuk selalu pakai kacamata kuda, fokus on goals. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya paling nggak mengulang kesalahan yang sama lah gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang baru, we'll see. Nanti gue akan sharing lagi ke kalian. Itu aja sih. Kalau gitu, see you on next video. PG. Bye.